Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk belajar bersama dalam mata kuliah sastra perbandingan. Kali ini kita akan membahas ruang lingkup dan sifat kajian sastra bandingan. Nah, dalam membahas ruang lingkup dan sifat kajian ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kita atau pengetahuan Anda dalam belajar dalam pengkajian sastra perbandingan. Tentunya ketika kita hendak membandingkan suatu teks atau dua teks, Anda harus tahu dulu apa saja lingkup yang akan kita bandingkan tersebut. Seperti itu. Baik, kita akan coba bahas. Apa saja bidang penelitian dalam sastra bandingan itu? Bidang penelitian sastra bandingan pada dasarnya tidak berbeda dengan bidang-bidang penelitian sastra lainnya. Yang jelas adalah perbedaannya itu melibatkan lebih dari satu sastra nasional. Dan dalam penelitiannya melihat adanya kaitan yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, inilah yang tadi harus kita ketahui. Karena ketika kita hendak membandingkan, kita harus tahu dulu keterkaitan ruang lingkup itu. Hal itu mungkin terjadi antara karya sastra dengan karya sastra dengan ilmu pengetahuan, dengan agama atau kepercayaan, karya seni lain, antara buah pikiran dalam karya sastra, atau dengan teori, sejarah, ataupun dengan kritik sastra. Lalu bidang pokok apa saja yang menjadi titik perhatian dalam penelitian sastra bandingan? Bidang pokoknya itu ada pertama tema dan motif, yang melingkupi di situ ada buah pikiran, gambaran perwatakan, alur, episode, latar, dan ungkapan-ungkapan. Kedua itu genre dan bentuk. Di situ ada stilistika, majas, dan suasana. Itu juga termasuk bidang pokok yang menjadi perhatian. Yang ketiga mengenai aliran dan angkatan. Yang keempat mengenai hubungan karya sastra dengan ilmu pengetahuan, agama, dan karya seni. Yang kelima terkait dengan teori sastra, sejarah, dan kritik sastra. Untuk pengkajian yang banyak kita temukan memang lebih kepada poin yang pertama ya, tapi poin yang keempat dan yang lainnya juga bisa Anda temukan dalam hasil-hasil penelitian sastra perbandingan di Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Kajian sastra perbandingan ini dianggap memiliki kompleksitas. Nah, kenapa terdapat kompleksitas? Karena secara keilmuan saja sastra bandingan itu merupakan ilmu yang sangat kompleks. Orang yang akan terjun atau kita yang mempelajari sastra perbandingan itu perlu menguasai sejumlah keilmuan lain, tentunya dalam keilmuan sastra ataupun ilmu di luar sastra. Nah, kompleksitas ini dipandang sebagai cabang sejarah sastra yang menekankan nilai historis. Artinya, adanya yang saling mempengaruhi antara karya sastra yang satu dengan yang lain. Karena asumsi kita teks ini kok mirip dengan sebelumnya, itu kan melihat karya sebelumnya. Maka ini dianggap ada nilai historis serta pengarang dengan pengarang lainnya, seperti itu. Masih ke kompleksitas dalam penelitian sastra bandingan, kita perlu pahami mengenai kompleksitas ini dapat melebar ke berbagai hal. Kenapa? Ini sangat tergantung kepada kekompleksan teks sastra atau karya sastra yang kita kaji. Semakin kompleks suatu karya mengungkapkan kehidupan, kian terbuka pula hadirnya bandingan lainnya. Atau semakin banyak juga penguasaan teori sastra dan bacaan sastra Anda, juga akan semakin terbuka luas apa yang akan kita bandingkan. Nah, jadi bandingan itu bukan sekedar wilayah estetis saja, tapi juga menyangkut etika serta hal-hal yang mungkin tak terbayangkan. Jadi, dalam meneliti sastra bandingan kita perlu banyak sekali mengeksplor, belajar untuk memperkaya hasil kajian kita. Nah, materi dan unsur dalam penelitian sastra bandingan itu kita jelaskan begini, karena sastra bandingan ini tergolong kepada ilmu yang tidak tertutup, berbagai hal dapat menjadi materi sastra bandingan. Nah, maka materi ini menjadi lebih baik bila sedapat mungkin dapat mengembangkan teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Materi boleh sederhana, tapi yang penting itu membahasnya secara tajam. Jangan hanya kulit luar saja, seperti kita hanya menentukan persamaan perbedaan saja, tapi kita tidak bisa melihat relevansinya, keterkaitannya, atau hal lainnya yang bisa memberikan banyak manfaat dari apa yang kita temukan. Jadi harapannya begitu dalam kajian sastra bandingan ya. Nah, melihat ruang lingkup tadi, kita pun harus mengetahui yang akan mengkaji sastra bandingan, apa itu sifat kajian sastra bandingan. Kalau kita mengutip pernyataan Kasim, ada 4 sifat kajian sastra bandingan. Yang pertama, kajian bandingan itu bersifat komparatif. Kenapa komparatif? Karena dia memang membandingkan ya, ada membandingkan 2 teks atau lebih.
Kemudian kajian ini bersifat historis. Kajian bersifat historis karena kajian ini melihat hubungan karya sastra dengan karya sastra sebelumnya atau pengarang sebelumnya. Kajian bersifat teoretis karena memanfaatkan teori-teori bahasa yang dapat mampu mengupas apa yang hendak kita temukan, yang kita ingin yang akan kita kaji pada lingkup-lingkup bidang-bidang kajian sastra bandingan. Yang keempat, kajian bersifat interdisipliner. Karena apa? Kajian bandingan ini ilmu yang tidak tertutup, dia sangat terbuka dengan hal yang lain, maka dalam membandingkan kita dapat membandingkannya dengan bidang lain yang di luar ilmu sastra. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan tadi akan memperkaya pengetahuan Anda untuk mempelajari kajian sastra bandingan. Untuk memperkaya juga, hari ini kita akan membahas salah satu contoh hasil kajian sastra perbandingan. Anda dapat mengaksesnya via e-learning nanti, silakan dipelajari lebih lanjut, mengikuti perintah atau petunjuk yang telah dijelaskan. Semoga semakin dipahami dan bisa belajar lebih baik lagi dan mampu menghasilkan kajian sastra bandingan yang bermanfaat sesuai dengan harapan dalam bidang pengkajian sastra perbandingan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat dan sukses selalu dalam belajar. Banyak maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.